Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 4. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rita Clara, bekerja sebagai Widya Suara Madya di BPSDM Sumatera Utara. Adapun mata pelatihan kita pada hari ini adalah wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila yang berdurasi selama 540 menit. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan deskripsi mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini membekali para peserta dengan kemampuan menganalisis substansi, nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila, dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Adapun tujuan atau hasil belajar dari diklat ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila, dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Indikator hasil belajar adalah diharapkan peserta mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah. Kemudian, peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional, kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Berikutnya, peserta mampu menjelaskan pembelajaran korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara, serta peserta mampu menginventarisasikan solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila. Mata diklat ini dibagi menjadi 5 materi pokok. Materi pokok pertama yaitu konsep wawasan kebangsaan. Yang dimaksud dengan konsep wawasan kebangsaan adalah konsep kebangsaan yang dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun keluar, secara pribadi maupun secara kolektif, mulai dari kearifan lokal, kisah, ide sederhana, hingga konsepsi yang kompleks yang menginspirasi dan membanggakan. Materi pokok 2 yaitu rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional sebagai dasar praktek analisis berbasis Astagatra. Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa negara perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritori Republik Indonesia. Deklarasi Juanda inilah yang menjadi cikal bakal konsep wawasan Nusantara. Deklarasi Juanda mempunyai kandungan pernyataan antara lain. Pertama, kepulauan Indonesia memiliki keunikannya sendiri. Kedua, sejak zaman dahulu, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Ketiga, ketentuan ordonasi Hindia Belanda
tahun 1939 dapat membahayakan keutuhan Indonesia, maka deklarasi tersebut mengandung tujuan antara lain yaitu pertama, mewujudkan bentuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, menentukan batas-batas wilayah NKRI. Ketiga, mengatur lalu lintas pelayaran yang menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Pandangan mengenai persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia lainnya beliau tunjukkan dengan memperjuangkan wilayah lautan yang begitu luas. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan udara. Maka kedaulatan wilayah negara Indonesia adalah keutuhan wilayah dari perbatasan pulau terluar hingga ke ibu kota negara. Cara pandang untuk mencapai suatu kondisi ketahanan Indonesia sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi penerus agar kelak dapat menjaga keutuhan negara yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan ketahanan nasional perlu pemahaman terhadap wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat disebut dengan geostrategi, yaitu strategi pemanfaatan konstelasi negara yang melibatkan elemen nasional dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Kita lanjutkan dengan materi pokok 3, yaitu signifikan, visi, dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembangunan nasional yang terdapat di dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1993 menyatakan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek rohani, jasmani, spiritual, material seperti yang diturunkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwaku dan bangunlah badannya. Oleh karena itu, sikap yang diambil dari nilai-nilai bela negara sangatlah erat kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sikap rela berkorban merupakan nilai yang tergandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara dan kemampuan awal bela negara diliputi oleh kelima sila, yaitu Pancasila. Lanjutkan ke materi pokok 4. Materi pokok 4 yaitu tentang pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Korupsi merupakan musuh utama dalam pembangunan, oleh karena itu sikap yang diperlukan oleh ASN, aparatur sipil negara, adalah integritas dan
bertanggung jawab. Kemudian terakhir, materi pokok 5. Materi pokok 5 adalah inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Terima kasih. Merdeka!